Julian yang sudah mendapatkan bukti bahwa ternyata Pak Gunawan itu ternyata pernah menggelapkan uang di perusahaannya papanya Safira. Dan karena bukti itu didapatkan dari Pak Darwis, nah sengajalah di situ ya Julian untuk mengajak ketemuan, ya ketemuan dengan Papa Gunawan karena memang ada hal yang sangat dibahas, yang sangat urgent sekali, yang sangat penting. Dan ternyata ketemuan antara Julian dengan Papa Gunawan itu diketahui oleh anaknya Rafael, yang memang sengaja mengintai buat apa sih papanya itu ngajak ketemuan bersama dengan Julian. Nah, di situ kesempatan bagi Rafael untuk mengetahui kira-kira Julian itu mau apa dari papanya, semacam itu. Nah, di situ nih kesempatan ya bagi Papa Gunawan juga ya pengen ngajak nih ya ngobrol basa-basi terlebih dahulu bersama dengan Julian, yang mau ngajak ketemuan di kafe atau semacamnya kalau dia pengen ngobrol penting ya, jangan di taman semacam itu. Nah, kemudian hal tersebut tidak diizinkan oleh Julian ya ke suatu tempat seperti kafe untuk ngobrol, melainkan lebih baik karena ini sangat urgent sekali, sangat penting buat Julian untuk lebih baik ngobrolnya di sini saja karena memang dia nggak lama. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian dia langsung menunjukkan bukti bahwa Papa Gunawan itu pernah menggelapkan sejumlah dana uang di perusahaannya Papa Abdi. Dan itu juga ada bukti rekaman, yaitu ketika Papa Gunawan itu pernah ngomong kepada Pak Darwis, dan semua bukti rekamannya itu sudah ada. Dan di situ sebenarnya bikin dak-dik juga ya di hatinya Papa Gunawan. Di pikirannya bahwa Julian itu punya bukti mengenai bahwa dia itu adalah pembunuh kedua orang tuanya Safira, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, setelah Pak Darwis itu ngomong kepada Julian ternyata memang dia punya bukti penggelapan dana uang ya, di situ memang membuat Pak Gunawan sempat sedih, namun dia juga bingung bagaimana cara menyangkalnya. Dan di situ Julian bilang bahwa semua bukti ini tidak mungkin bisa disangkal semacam itu. Nah, kemudian di situ Papa Gunawan sengaja menjelaskan memang benar bahwa kejadian itu memang sudah terjadi dulu ketika papanya Safira itu masih ada, dan semua itu sudah urus ya, sudah beres. Nah, sebagai hukumannya yaitu Papa Gunawan itu pernah dipecat di perusahaannya, dan yang pasti semua keuangannya sudah dikembalikan ya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, membuat Julian ini ngerasa bahwa dia tidak percaya semacam itu dengan omongannya Papa Gunawan, apalagi dengan bukti yang diberikan oleh Papa Darwis. Pak Darwis itu memberikan bukti ya kan, ada rekaman juga, ada bukti foto-foto juga yang ada di amplop tersebut, sehingga Papa Gunawan itu tidak mungkin bilang bahwa semuanya sudah beres begitu saja begitu, karena uangnya katanya sudah dikembalikan begitu mudahnya. Tentu saja tidak mudah percaya begitu saja, dan gak mungkin ya di situ percaya begitu saja bagi Julian, apalagi setelah bukti-bukti itu memang menyatakan kebenaran bahwa memang kasusnya penggelapan dana itu masih ada. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Safira yang ternyata memberikan pesan kepada Dania, ya apakah Dania itu memang telah melaporkan Om Romi semacam itu. Nah, kemudian dia itu pengen ngajak ketemuan ya Papa Gunawan, makanya dia itu pengen tanya-tanya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Julian yang masih curiga dengan Papa Gunawan yang tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan dia, makanya dia benar-benar tanya sekali lagi, bener nggak semacam itu urusannya sudah selesai. Nah, kemudian Papa Gunawan itu juga mengatakan bahwa Papa Gunawan itu adalah sahabat karibnya papanya Safira Abdi. Jadi tidak mungkin dia itu berkhianat seperti itu. Bukti itu terlampir ketika Papa Gunawan ya itu pernah ya dimintai tolong oleh mendiam kedua orang tuanya Safira, yang menyatakan ketika Papa Abdi itu tidak ada bahwa dia itu harus menjaga anak-anaknya. Itu memang dari mendiang papanya Safira yang mengatakan seperti itu. Dan itu adalah bukti yang sangat konkret menurut Papa Gunawan bahwa dia dan juga Papa Abdi itu memang dua orang yang bersahabat gitu loh. Dan tidak mungkin dia mengkhianati atau mencelakakan. Nah, kemudian di situ tiba-tiba dia ditelepon ya oleh Dania karena memang pengen ketemuan semacam itu, dan ini kesempatan bagi Papa Gunawan untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan Julian karena dia mau ngobrol bersama dengan Dania, ada hal yang penting juga yang harus dibahas. Nah, kemudian dia langsung pergi. Nah, kemudian sebelum dia pergi, nah di situ Julian itu tanya, ya ada urusan yang belum selesai semacam itu. Dan kemudian Julian terpintas di ingatan dia untuk tanya terkait
kematian kedua orang tuanya Safira, kenapa kematian kedua orang tuanya Safira itu tidak dicari tahu oleh Papa Gunawan? Kalau memang Papa Gunawan itu adalah sahabatnya Pak Abdi, seharusnya dia mencari tahu dong, ya kan, terkait kematian orang tuanya Safira. Yang ngebunuh itu siapa? Yang telah mencelakakan itu siapa? Kenapa kok dia diam? Apakah Pak Gunawan itu sendiri yang telah mencelakakan? Nah, mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat di situ ya, langsung anaknya Rafael tiba-tiba datang. Karena nggak suka jika papanya itu dituduh-tuduh tanpa adanya bukti yang sangat kuat dari Julian yang mengatakan demikian, bahwa papanya itu dituduh telah melakukan tindak kejahatan, apalagi sampai mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Makanya di situ ya, di situ ada Rafael yang berusaha untuk membela papanya. Nah, sementara itu ada Safira yang masih bingung dengan kakaknya Dania kenapa tidak membalas pertanyaan dia semacam itu. Nah, kemudian Dania mengabarkan bahwa dia itu akan mencabut tuntutannya dengan Romi. Dia akan datang menemui Papa Gunawan untuk mencabut tuntutannya, dan dia tidak akan melaporkan kejadian 5-6 tahun yang lalu penculikan Dania. Nah, kemudian di situ nih guys, yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, mendapatkan jawaban seperti itu dari teksnya Dani yang membuat di situ Safira sangat sedih dan berusaha untuk menelpon. Nah, kemudian dia bertanya kepada Dani, kenapa Dani yang melakukan itu semua, ingin mencabut semua tuntutannya kepada Romi. Nah, dia harus melakukan itu semua demi siapa? Demi Yuda. Yuda adalah orang yang baik yang selalu membantu dia. Namun apapun menurut Safira, harusnya ini kesempatan yang emas yang bisa dilakukan oleh Dania untuk bisa melaporkan semua kejahatannya Romi. Penculikan 5-6 tahun yang lalu, bukti sudah ada di Papa Gunawan. Kenapa dia masih mikirin ya Yuda? Yuda itu kan bukan orang yang baik, ngapain dipikirin? Dia harus tetap melaporkan itu. Nah, karena tidak terima ya Dania bahwa Safira itu mengatakan tersebut, Dania otomatis langsung mematikan telepon. Ya, mematikan telepon dengan Safira karena Safira itu marah kepada Dania, karena Dania lebih pro kepada Yuda. Padahal di situ Safira pengen yang terbaik buat Dania agar dia mau melaporkan atas kejadian 5-6 tahun yang lalu bahwa dia pernah disekap, diculik ya oleh Romi gitu loh. Dan memang kejahatan-kejahatan lain. Nah, sementara itu ada juga Julian yang sedang berkelahi dengan Rafael, karena Rafael tidak terima jika kedua orang tuanya, terutama papanya itu dihina oleh Julian. Dan disitu langsung dihajarlah Julian. Dan dengan keadaan dia yang sakit, otomatis membuat Julian sangat gampang untuk memukul dan mentangkis semua gerakannya Rafael, sehingga Rafael disitu terjatuh. Nah, ketika Rafael terjatuh, disitu membuat Papa Gunawan itu menyudahi saja, dan dia berkatakan kepada Julian untuk cukup, tidak usah marah-marah dan juga memukul anaknya, karena Julian tidak pantas melakukan itu semua, atau dia juga tidak punya bukti apapun, bukti kejadian ya, bahwa memang Papa Abdi itu memang dibunuh oleh Papa Gunawan. Dia tidak punya bukti dan dia tidak boleh melakukan hal itu semua. Nah, kemudian di situ juga membuat Rafael itu marah kepada Julian yang menuduh tanpa bukti gitu loh. Rafael ini kan punya ayah namanya Bapak Gunawan, yang tidak suka dia dituduh bahwa memang di situ gak mungkin sekali buat papanya itu mencelakakan Pak Abdi gitu loh, orang tuanya Safira. Dan dia tidak terima ya bagi Julian mengatakan hal itu semua. Bahkan di situ Rafael akan melaporkan Julian atas tuduhan ini. Ya, nah kemudian Julian tidak masalah jika kasus ini dibuka, lapor saja. Justru malah membuat Julian senang kalau kasusnya ini tidak ditutup, akan dibuka kembali. Jadi semua orang akan tahu siapa yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira. Nah, sebelum pergi di situ ya, Julian mengatakan kepada Pak Gunawan bahwasanya di situ Julian tidak akan pernah tinggal diam atas kematian dari kedua orang tuanya Safira, akan mengulik-ngulik. Nah, sementara Safira ini nih guys ya, bingung dengan Dania yang mematikan teleponnya secara tiba-tiba, padahal ada hal yang sangat penting yang harus dibahas, yang mengatakan bahwa dia harus melaporkan kasus ya penculikan 5-6 tahun yang lalu. Nah, kemudian membuat Safira itu ya harus menemui Dania ke apartemen dia. Dengan keadaan dia yang masih sakit, dia berusaha untuk membuka perban kakinya. Dan dia berusaha untuk berjalan, namun ternyata dia belum bisa jalan yang sembuh-sembuh banget. Namun memang di situ kakinya masih memar. Dan di situ ya, Safira memang susah untuk dikasih tahu ya, karena dia selalu peduli dengan kakaknya Dania. Dan dia itu selalu baik kepada Dania. Bahkan dia berusaha untuk jalan untuk menemui Dania. Bilang kepada Dania untuk tetap melaporkan Om Romi. Makanya dengan naik kursi roda, dia akan pergi naik taksi semacam itu. Karena dia belum bisa jalan, makanya dia naik kursi roda guys. Jadi Safira itu nih guys, kemana-mana naik kursi roda. Nah, sementara Mona nih guys ya,
keadaan Mona sih sudah mulai mendingan semacam itu. Nah, kemudian membuat dokter ya itu mengatakan kepada Mona jika keadaan Mona itu baik-baik saja dan dia bisa mempertahankan untuk keadaannya selalu stabil dan dia tidak melakukan aktivitas yang begitu sangat berat, mungkin dia bisa pulang hari ini juga. Jadi dokter mengatakan dia bisa pulang hari ini dengan catatan dia tidak boleh capek-capek. Nah, kemudian setelah dikatakan oleh dokter bahwa dia boleh pulang hari ini, membuat dia harus bilang kepada anak buahnya, ya, dia harus bilang kepada anak buahnya untuk menjemput dia di rumah sakit saat ini berada karena dia sudah boleh pulang dan minta kepada ART-nya untuk ya mempersiapkan rumahnya ya karena dia mau tinggal lagi di rumahnya Mona. Semacam itu loh guys, karena dia tidak bisa tinggal bersama dengan Papa Gunawan dan juga Mama Lestari semacam itu. Nah, sementara Papa Gunawan itu heran dengan sikap anaknya. Kenapa dia yang lagi sakit itu memukul Julian semacam itulah. Dia melakukan itu semua dengan catatan karena dia tidak mau melihat papanya itu dihina. Apalagi dituduh tanpa bukti yang telah mencelakakan kedua orang tuanya Safira hingga meninggal. Sangat tidak mungkin sekali semacam itu. Dan di situ ya Rafael tidak akan pernah tinggal diam kepada Julian dan dia akan melakukan balas dendam kepada Julian karena menuduh papanya yang tidak-tidak. Nah, sementara Safira itu berusaha untuk menghubungi Dania, namun ternyata ketika dia berusaha untuk menelpon lagi, ternyata malah tidak diangkat-angkat. Dan di situ membuat Safira harus memberikan teks pesan kepada Dania bahwa dia akan pergi ke apartemennya. Jadi di situ dia naik taksi guys sendirian, pengen pergi ke apartemennya di situ nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya ada Yuda. Nah, Yuda itu memang lagi disekap oleh anak buahnya ya kan. Nah, sementara anak buahnya itu sebenarnya lagi menunggu Rafael. Katanya Rafael mau datang, apalagi di sini kan yang memang nyekap itu butuh duit ya. Sudah menjalankan tugasnya, mukulin Yuda ya hingga babak belur. Ya, namun kenapa bos Rafael itu tidak kunjung hadir terus? Tidak kunjung hadir dan membutuhkan uang transferan, kenapa tidak ditransfer? Nah, kemudian di situ mereka lagi membahas juga nih terkait keuangan. Nah, di saat itu juga karena mereka butuh makan, membuat mereka itu harus ngebeli makanan terlebih dahulu. Nah, salah satu temannya itu ngebeli makanan nih guys ya, dan kemudian dia pergi sementara itu juga. Nah, salah satu ini pergi nih guys, ini kesempatan bagi Yuda untuk memanfaatkan momentum ini ya untuk minta makan, untuk minum. Ya, dia berteriak bahwa dia butuh bantuan. Dia butuh bantuan dan ini kesempatan teman dia lagi sendirian yang bisa dibujuk agar dia itu bisa dikasih makan, bisa dikasih minum dan kasihan kepada Yuda. Nah, kemudian temannya itu juga ngerasa kasihan dengan Yuda. Penyekapan selama 3 hari, beberapa hari ini memang dia tidak makan, tidak minum. Nah, kalau dia tidak makan, tidak minum, kasihan. Kalau misalkan nanti dia meninggal bagaimana? Nah, kemudian di situ ini kesempatan bagi Yuda untuk terus ngobrol, untuk terus ngomong, untuk minta dia dikasih air minum setidaknya agar dia tidak kehausan dan sampai meninggal atau sekarat. Nah, itulah yang diinginkan Yuda. Nah, itu juga kesempatan bagi Yuda agar dia bisa kabur dengan tenaga dan dia berusaha memanfaatkan ya temannya itu yang lagi sendiri, yang menyekap dia, yang lagi menunggu dia itu sendirian. Dan teman itu juga kasihan bahwa dia akan mengambilkan 1 gelas air karena sebagai bentuk kasihan banget kalau dia itu mati gimana, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak gimana. Jangan sampai di situ Yuda itu meninggal di tempatnya ketika dia itu sengsara gitu loh. Nah, kemudian mumpung temannya dia juga lagi nggak ada dan ini kesempatan buat dia mengambilkan air karena walau bagaimanapun dia nggak tega ya ketika melihat orang itu sengsara atau meninggal. Nah, kemudian dia berinisiatif, di depan dia ada air minum, berusaha diambilkan air minum tersebut agar dia bisa memberikannya kepada Yuda. Dan Yuda ini juga memiliki kesempatan untuk bisa minum dengan bantuan dari laki-laki tersebut karena dia bisa diajak ngobrol. Nah, kemudian orang tersebut langsung pergi ke tempatnya Yuda, langsung memberikan air minum tersebut kepada Yuda. Langsung saja airnya itu diberikan kepada Yuda. Ya, dan Yuda itu terus merengek-rengek untuk diberikan makan, untuk diberikan minum semacam itu. Nah, kemudian di situ Yuda itu pengen dia berikan air minum tersebut karena tangan dia itu memang lagi diikat, nggak mungkin dia bisa minum sendiri, makanya disuruhkan untuk menuangkan ke mulut dia ya supaya dia bisa minum. Nah, kemudian langsung dituangkan ke dia nih guys ya, dan di situ membuat Yuda itu sangat senang sekali nih guys ya. Satu geluk pertama yaitu membuat dia tuh senang banget. Dia minum 1 teguk pertama itu membuat dia senang dan dia punya tenaga. Nah, kemudian dia minta minum air lagi untuk air teguk kedua, supaya dia ada tenaga. Nah, setelah dia mendapatkan air minum itu nih guys ya, kemudian dia berusaha untuk bilang kepada orang yang tersebut nih guys ya, untuk melepaskan diri Yuda. Yuda akan memberikan uang berapapun, asalkan dia mau bekerja sama dengan dia. Ya,
dia berusaha untuk memberikan sejumlah uang kepada orang tersebut, asalkan dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh Yuda dan meminta bantuan dia agar dia juga bisa keluar dari sekapannya Rafael dengan catatan tanpa diketahui oleh Rafael itu sendiri. Namun sayangnya ketika Yuda itu mengajukan hal tersebut kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut itu tidak memberikan. Ya dia tidak mau kalau dia itu membantu orang tersebut keluar begitu saja. Karena kalau ada sesuatu hal yang kena, yang pasti yang kena dia gitu loh. Nanti bos Rafael bisa marah gitu loh. Jadi dia tidak menerima hal tersebut. Namun di situ membuat Yuda terus berusaha. Membuat Yuda terus berusaha untuk bagaimana dia itu menerima. Ya mau membantu dia keluar, berusaha untuk membantu dia keluar dari sekapannya Rafael, dan dia pengen hanya diberi makan saja. Yang perlu dia lakukan sangat simpel sekali, yaitu memberikan makan, memberikan minum, supaya dia tidak kelaparan, supaya dia tidak mati semacam itu. Karena apa? Dia percaya bahwa Rafael itu adalah orang yang licik semacam itu. Orang yang licik. Nah, kemudian di situ dia tidak mendengar kata-katanya Yuda. Dia langsung pergi begitu saja. Namun di situ Yuda berusaha untuk membuat dia agar kembali lagi, mau melakukan apa yang dia suruh, semacam itu. Nah, kemudian ketika orang tersebut itu berusaha untuk menutup pintu, di saat itulah rasa sakitnya itu ada. Dia berusaha, ternyata dia lagi batuk-batuk, dia lagi keadaannya tidak sehat. Nah, setelah dilihat batuknya itu batuk darah, membuat keadaan dia tidak baik-baik saja. Nah, di saat itulah juga Yuda itu tahu kesempatan apa yang harus dia lakukan, yaitu menawarkan sejumlah uang. Ya. Nah, sementara itu, ya, Safira berusaha dibalas bahwa saat ini, ya, Dania tidak lagi tinggal di apartemen karena Dania itu sudah tinggal bersama dengan Romi lagi. Jadi dia berusaha nih Dania untuk ngasih tahu kepada Safira bahwasannya nanti ketemuan saja di Andy Cafe saja, semacam itu. Nah, setelah mengetahui kebenarannya dan mendapatkan pesan dari Dania bahwa ternyata Dania sudah tidak tinggal lagi di tempat apartemen tersebut, membuat Safira ini diajak ketemuan di D&D Cafe dan kemudian minta kepada sopir untuk pergi ke tempatnya D&D Cafe saja. Tidak usah pergi ke tempatnya apartemennya Dania karena memang Dania sudah tidak tinggal di sana lagi, semacam itu. Nah, kemudian disitulah ada Papa Gunawan yang sudah sampai di rumah. Nah, kemudian di saat itu juga Dania berusaha ngobrol kepada Papa Gunawan bahwa terkait kejadian 5-6 tahun yang lalu itu penculikan yang dilakukan oleh Romi, boleh nggak semua bukti-buktinya itu dikasihkan kepada Dania, biarlah Dania yang akan mengurus semuanya. Nah, kemudian Papa Gunawan sangat bingung, kenapa kok bukti-buktinya mau diberikan kepada Dania? Emang buat apa Dania? Karena Dania ingin mencabut tuntutannya Romi agar dia tidak mau melaporkan. Dan Dania tidak mau jika Yuda itu dipukulin terus Romi dan disekap oleh Romi. Nah, kemudian di situ nih guys, jadi dengar juga tuh Rafael. Rafael tahu bahwa ternyata Romi licik juga ya, padahal yang nyekap adalah Rafael. Kenapa yang bilang bahwa yang nyekap adalah di situ Romi? Nah, orang tersebut kembali lagi kepada Yuda. Nah, orang tersebut ya itu diberikan penawaran yang sangat mudah sekali, bahwasannya ya Yuda akan menawarkan sejumlah uang, hanya saja yang perlu dia lakukan adalah kerja double. Kerja double itu maksudnya gimana? Hanya memberikan makan, minum tanpa diketahui oleh Rafael dan dia akan mendapatkan uang dari Yuda dan dia akan kabur begitu saja. Namun sayangnya kabur tanpa bantuan dari dia sangat tidak mungkin sekali. Ya, nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi gimana? Yang dilaporkan polisi siapa? Nah, Yuda berusaha terus ngomong kepada orang tersebut, nakut-nakutin. Yang kena itu pasti bukanlah Rafael, namun orang tersebut. Makanya untuk meminta Yuda itu lah yang akan ngasih. Nah, kemudian di situ juga ada Papa Gunawan yang berusaha untuk menegaskan bahwa yang menculik itu bukanlah Romi. Ya, sebenarnya dia mau mengatakan sesuatu hal, yang menculik itu bukan Romi. Intinya bahwa Papa Gunawan tidak bisa ya mencabut tuntutannya dan dia akan tetap melaporkan Romi karena Romi itu pantas. Nah, kemudian di situ nih guys, ada Ray yang mendapatkan telepon ya dari bosnya, di mana di situ Yuda bilang bahwa dia itu disekap oleh Rafael dan dia ada di suatu tempat hutan belantara, dia tidak tahu di mana. Nah, kemudian ketika dia berusaha ngobrol kepada Ray dan menunjukkan bahwa dia itu disekap oleh Rafael, nah di saat itu juga teman satunya itu datang yang sedang membawakan makanan buat mereka sendiri. Nah, kemudian langsung memukul langsung memukul Yuda. Nah, Yuda itu nih guys ya, teleponnya kan mati tuh, nggak bisa tersambung lagi dengan Ray. Nah, kemudian Ray berusaha untuk menghubungi. Ya, ternyata tidak diangkat lagi oleh nomor tersebut. Nah, kemudian membuat Ray ini nih guys ya, harus menemui Rafael, karena Rafael yang telah menyekap bosnya Yuda. Maka dari itu dia langsung ke sana. Nah, semua itu nih guys ya, membuat Yuda ini bingung lagi karena usahanya gagal lagi nih guys ya, karena teman satunya
datang dan memukuli dia. Namun setidaknya di situ ya Ray itu tahu bahwa memang yang menyekap adalah Rafael. Nah kemudian Rafael itu nih guys ya, tahu bahwa papanya akan mengatakan sesuatu tentang penyekapan Yuda itu sebenarnya dilakukan oleh Rafael, dan dia berusaha untuk menghalangi papanya untuk mengatakan demikian dan mendatangi papanya dan berpura-pura bahwasanya dia lagi sakit. Nah di situ yang jelas Papa Gunawan tidak bisa memberikan semua bukti. Yang jelas Romi itu tidak menculik ya Yuda. Jangan pernah percaya dengan perkataan apa yang dilontarkan oleh Romi, karena Romi itu ngomongnya tidak benar. Romi itu jangan dipercaya, bukan dia yang menculiknya, yang jelas bukan Romi. Dan di situ nih guys ya, Rafael langsung mengajak ayahnya itu pergi. Jangan sampai mengatakan bahwa penculikan itu dilakukan oleh Romi. Nah sementara Dania itu sangat heran. Nah kalau bukan Romi, siapa yang menculik? Nah kira-kira siapa perkataan yang harus dia dengar? Karena kalau bukan Romi yang menculik, lalu siapa? Nah itu yang ada di pikirannya, yang terbesit di pikirannya Dania. Dia bingung siapa yang telah menculik Yuda gitu loh.